Halo pejuang UTBK, jumpa lagi bersama aku, Kak Yuni, tutor matematika saintek kalian. Nah, buat pejuang UTBK, sebelum kita lanjut di pembahasan video kali ini, jangan lupa untuk tonton video-video lainnya ya. Ya, kali ini kakak bakal bahas materi fungsi komposisi. Nah, apa aja sih yang mesti kalian pelajari di fungsi komposisi ini? Ya, kita perlu tahu bentuk umumnya. Ada yang tahu bentuk umumnya? Oke, kita bahas ya. Nah, bentuk umumnya sebagai berikut. F komposisi Gx sama dengan F dalam huruf Gx. Dibacanya tadi ya, F komposisi G. Oke, selanjutnya ada G lingkaran Fx sama dengan G dalam kurung Fx. Berarti G komposisi F gitu ya. Nah, ini komposisi ini bisa disebut komposisi atau disebut juga lingkaran. Nah, kalau misalkan digambarkan bisa dilihat seperti gambar berikut. Nah, di sini kan ada lingkaran X, ada dalam kurung yang Gx, ada Fgx, terus di bawahnya ada rumusnya. Nah, ini maksudnya gimana nih, Kak? Gitu ya. Nah, X di sini untuk di Gx ini berarti kita bisa tuliskan Gx. Nah, kalau Gx ini dimasukkan ke fungsi F, maka ditulis seperti F dalam kurung Gx. Nah, berarti ini tuh termasuk bentuk komposisi, yaitu F lingkaran Gx sama dengan F dalam kurung Gx. Nah, sifatnya ada apa aja? Seperti yang sudah kakak pernah sampaikan, kalau kita mau tahu materi tersebut, maka kita harus kenalan sama sifat-sifat materinya. Nah, yang pertama yaitu tidak komutatif atau nggak bisa dibalik nih. Misal, saya tulis F lingkaran Gx tidak sama dengan G lingkaran Fx. Nah, kemudian untuk sifat yang kedua yaitu asosiatif. Nah, asosiatif nih seperti apa nih, Kak? Nah, seperti ini ya. F lingkaran dalam kurung G lingkaran HX sama dengan F lingkaran G di lingkaran lagi HX. Nah, selanjutnya ada yang namanya unsur identitas. Nah, unsur identitas ini seperti apa? Nah, seperti ini ya. F lingkaran I, ya, I ini identitas ya. I dalam kurung X gitu ya. Sama dengan identitas lingkaran Fx. Berarti sama dengan Fx gitu. Nah, gimana cara kita membahas atau menguasai konsep yang tadi sudah kakak berikan? Mari kita bahas contoh soal berikut ini. Yap, masuk ke soal pertama nih ya. Diketahui fungsinya real nih, jadi real juga, dan G bilangan real ke real juga ditentukan oleh Fx sama dengan X plus 3 dan F lingkaran Gx sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 7. Maka Gx-nya, oke, kita tulis dulu nih apa yang kita ketahui. Di sini kan ada ini ya. Nah, Fx sama dengan X plus 3 gitu ya. Selanjutnya yang kita ketahui adalah F lingkaran G. X sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 7. Nah, kan di sini ada Fx-nya ya segitu. Nah, berarti kalau F lingkaran Gx kan berarti kita bisa tulis gini ya. Nah, begitu kan? Setelah itu berarti di sini kan kita punya ini ya, Fx-nya itu X plus 3. Nah, kalau di sini FOG itu kan Gx-nya dimasukkan ke fungsi Fx. Berarti X-nya bisa kita ganti dengan Gx. Gx gitu ya, ditambah 3. Oke, sampai sini bisa ya. Selanjutnya, ini kita punya yang satu ini, yang dua ini. Nah, berarti kita bisa substitusikan.
Kita substitusikan Gx ditambah 3 sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 7. Nah, kita kelompokkan nih. Si Gx ya. Gx gitu ya. Sama dengan X kuadrat. Aduh, sebentar. Oke, sebentar. Kita tulis ulang ya. Di sini tadi tulis 6X ditambah 7 ya tadi. Nah, tinggal di sini kan ada 3 nih ya. Berarti kita ke kiri jadi min 3. Berarti Gx-nya berapa? X kuadrat ditambah 6X, 7 dikurangi 3, 4. Ada nggak jawabannya? 4. 4 juga, 6X, mana plus 6X. Nah ini nih, yang D. Berarti jawabannya adalah D. Kakak punya jika G lingkaran Fx sama dengan 4X kuadrat ditambah 4X, Gx-nya itu X kuadrat dikurangi 1, maka F dalam kurung X min 2-nya berapa? Kita tulis G lingkaran Fx-nya dulu sama dengan 4X kuadrat ditambah 4X. Ini modal yang pertama. Habis itu kita punya Gx juga nih. Gx-nya apa? X kuadrat dikurangi 1. Sedangkan untuk GOF itu kan kita bisa tulis gini ya. Nah, terus dari sini gimana? Kita tulis lagi di sini 4X kuadrat ditambah 4X. Nah, sedangkan yang ini masukin ke X kuadrat min 1 si Fx-nya. Berarti Fx kuadrat gitu ya, dikurangi 1. Nah, kita bisa dapat apa? Di sini Fx kuadratnya itu 4X kuadrat ditambah 4X ditambah 1. Gitu ya. Nah, ini kan fungsi kuadrat ya. Ya udah, kita faktorkan aja. Berarti di sini kita bisa dapat Fx-nya gitu ya. 2X plus 1. Maka, nah kalau ini X min 2, berarti artinya apa? X-nya itu diganti sama X min 2. Jadi kalau misalkan kita punya Fx-nya 2X plus 1, X di sini diganti sama ini. Berarti 2X min 2 ditambah 1. Berarti apa? Kalikan gitu ya. 2X min 4 plus 1. Berapa hasilnya? 2X min 3. Berarti jawabannya apa? C. Gitu. Ya, mudah ya. Nah, itulah penjelasan dan contoh soal tentang fungsi komposisi. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami dengan baik tentunya. Jangan lupa untuk like dan komen di bawah. Sampai jumpa!